Anda terbangun setiap pagi dengan sebuah kebohongan yang berbisik di telinga Anda. Kebohongan itu mengatakan bahwa setiap emosi yang Anda rasakan itu penting. Bahwa setiap pikiran negatif yang melintas di kepala Anda adalah kenyataan yang harus direspon. Inilah alasan mengapa sebagian besar pria hari ini hidup dalam keadaan cemas, lelah secara mental, dan terus-menerus kalah oleh tekanan hidup. Mereka telah dijinakkan oleh pikiran mereka sendiri. Namun coba tanyakan pada diri Anda, mengapa ada segelintir pria yang bisa berdiri tenang di tengah badai, sementara yang lain hancur hanya karena masalah sepele? Jawabannya bukanlah karena mereka tidak memiliki masalah. Jawabannya adalah karena mereka memiliki sistem operasi mental yang sama sekali berbeda. Hari ini, saya akan memberikan sistem operasi itu kepada Anda. Kita akan membongkar 7 hukum yang akan memusnahkan pikiran negatif Anda sampai ke akar-akarnya. Ini bukan kata-kata manis. Ini adalah senjata psikologis. Jika Anda hanya mencari hiburan sesaat, tutup video ini sekarang. Tetapi jika Anda siap untuk mengambil kendali penuh atas pikiran Anda, tuliskan kata "siap" di kolom komentar dan mari kita mulai. Kita hidup di era yang paling nyaman dalam sejarah umat manusia. Namun ironisnya, ini adalah era di mana pria paling rapuh secara mental. Anda dibombardir oleh ribuan informasi setiap jam, berita buruk, ekspektasi masyarakat yang tidak masuk akal, standar kesuksesan palsu di media sosial, dan drama yang tidak berujung. Pikiran Anda tidak pernah dirancang untuk memproses semua kebisingan ini. Akibatnya, pikiran negatif menjadi respons otomatis. Kecemasan menjadi teman duduk Anda setiap hari. Anda merasa marah ketika seseorang memotong jalan Anda. Anda merasa hancur ketika diabaikan. Anda mengira bahwa inilah cara kerja dunia, bahwa menjadi emosional adalah sesuatu yang alami. Itulah ilusi terbesarnya. Di masa lalu, pria tidak memiliki kemewahan untuk terjebak dalam emosi mereka. Kelangsungan hidup menuntut kejernihan mental yang absolut. Apa yang hilang dari pria modern adalah seni pemisahan. Kemampuan untuk melihat kekacauan, mengamatinya, dan memutuskan untuk tidak ikut campur secara emosional. Itulah yang ditawarkan oleh disiplin ini. Sebuah arsitektur mental yang dirancang bukan untuk menekan emosi, melainkan untuk membuat Anda kebal terhadap pemicu murahan. Mari kita masuki ruang kendali pikiran Anda, dan kita mulai dengan hukum yang paling pertama. Anda bangun setiap pagi dengan keyakinan palsu. Anda berpikir bahwa semua yang terjadi di sekitar Anda adalah tanggung jawab mental Anda. Namun, kebenarannya jauh lebih gelap. Sebagian besar dari apa yang Anda rasakan dan apa yang membuat Anda cemas telah ditanamkan oleh dunia eksternal. Inilah mengapa Anda merasa lelah meskipun Anda belum melakukan pekerjaan fisik yang berat. Pria biasa akan terus mengeluh tentang hal ini. Dia menyalahkan ekonomi, menyalahkan bosnya, atau menyalahkan orang-orang di sekitarnya. Tetapi Anda berada di sini karena Anda menyadari bahwa ada tingkatan lain dari eksistensi. Hukum pertama untuk menghancurkan pikiran negatif adalah menguasai ilusi kendali. Anda harus mengerti bahwa langkah pertama menuju dominasi mental bukanlah mencoba mengendalikan seluruh dunia, melainkan melepaskan cengkeraman Anda pada hal-hal yang sama sekali tidak bisa Anda kendalikan. Jika Anda terus membuang energi mental untuk hal-hal di luar otoritas Anda akan selalu menjadi budak dari keadaan. Inilah perbedaan utama antara pemenang dan korban. Pemenang memetakan batas kekuasaannya. Mari kita perjelas konsep ini. Bayangkan sebuah lingkaran kecil di sekitar Anda. Di dalam lingkaran itu adalah pikiran Anda, tindakan Anda, dan persepsi Anda. Di luar lingkaran itu adalah masa lalu, pendapat orang lain tentang Anda, cuaca, keadaan ekonomi, dan hasil dari tindakan Anda. Pikiran negatif lahir ketika Anda mencoba melangkah keluar dari lingkaran kecil itu dan mencoba memaksa dunia luar untuk tunduk pada keinginan Anda. Saat seseorang menghina Anda marah karena Anda mencoba mengendalikan lidah mereka. Itu adalah tindakan yang sia-sia dan bodoh. Seorang pria yang tangguh secara mental memahami bahwa cuaca akan selalu berubah.
Dia tidak marah pada hujan. Dia membangun atap yang kuat. Setiap kali Anda merasa cemas, tanyakan pada diri sendiri satu pertanyaan sederhana. Apakah ini berada di bawah kendali langsung saya? Jika jawabannya tidak, maka memikirkannya adalah sebuah pengkhianatan terhadap akal sehat Anda sendiri. Berhentilah membiarkan hal-hal eksternal menyewa ruang di kepala Anda tanpa membayar. Buang mereka. Tutup pintunya. Ketika Anda mulai menerapkan pemisahan kendali ini setiap detik dalam hidup Anda, sebuah pergeseran psikologis yang masif akan terjadi. Anda tiba-tiba akan memiliki cadangan energi yang sebelumnya tidak pernah Anda rasakan. Energi yang dulunya terbuang untuk kekhawatiran yang sia-sia, kini bisa diarahkan sepenuhnya untuk membangun diri Anda. Anda menjadi tidak terhentikan karena tidak ada sesuatu pun dari luar yang bisa memicu Anda tanpa izin Anda. Inilah kekuatan tertinggi. Ketika atasan Anda marah, Anda melihatnya sebagai fakta objektif, bukan sebagai ancaman emosional. Anda mengendalikan reaksi Anda. Inilah yang membedakan pria elit dari kerumunan. Mereka tidak merespons kebisingan, mereka merespons sinyal yang relevan. Pikiran negatif tidak memiliki tempat untuk berlabuh ketika Anda menyadari bahwa pikiran tersebut berasal dari upaya yang sia-sia untuk mengendalikan hal yang tidak dapat dikendalikan. Anda memotong tali boneka yang selama ini dikendalikan oleh masyarakat. Anda akhirnya memegang kendali atas diri Anda sendiri. Hukum kedua membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih menantang daripada sekedar penerimaan. Menerima sesuatu adalah tingkat dasar, tetapi untuk benar-benar mendominasi pikiran negatif, Anda harus belajar untuk mencintai takdir Anda. Setiap rintangan, setiap pengkhianatan, setiap kegagalan yang pernah Anda alami, bukanlah hukuman dari alam semesta. Itu adalah bahan bakar. Pria yang lemah selalu bertanya mengapa hal buruk terjadi padanya. Dia menangis dalam hati, berharap jalannya dimudahkan. Tetapi pria yang memahami kekuatan sejati tahu bahwa otot mental hanya tumbuh ketika ada perlawanan. Pikiran negatif hancur lebur ketika Anda tidak lagi melihat kesulitan sebagai sebuah tragedi, melainkan sebagai sebuah tantangan yang secara khusus dirancang untuk menguji seberapa jauh Anda bisa bertahan. Ketika Anda kehilangan pekerjaan, ketika rencana bisnis Anda hancur, pikiran otomatis Anda mungkin adalah keputusasaan. Tetapi, Anda harus melatih diri untuk mengucapkan satu kalimat di dalam hati. Ini adalah persis apa yang saya butuhkan untuk menjadi lebih kuat. Ada sebuah mitos di masyarakat modern yang mengatakan bahwa hidup yang ideal adalah hidup yang bebas dari rasa sakit dan stres. Itu adalah kebohongan terbesar yang dijual kepada pria saat ini. Hidup tanpa rasa sakit tidak menciptakan pria yang tangguh, itu menciptakan pria yang rapuh. Bayangkan sebuah pedang yang ditempa oleh seorang pandai besi. Pedang itu harus dibakar dalam api yang sangat panas, dipukul berulang kali dengan godam yang berat, lalu didinginkan secara tiba-tiba. Jika logam itu bisa merasakan, ia akan mengira bahwa ia sedang dihancurkan. Namun kenyataannya, ia sedang dibentuk menjadi senjata yang mematikan. Anda adalah logam itu. Kesulitan dalam hidup Anda adalah api dan godamnya. Jika Anda menolak prosesnya, Anda akan tetap menjadi bongkahan besi yang tidak berguna. Pikiran negatif muncul ketika Anda melawan proses penempaan ini. Ketika Anda mulai merangkul setiap rasa sakit dan setiap penolakan sebagai sarana pelatihan mutlak untuk karakter Anda, tidak ada lagi ruang untuk mengasihani diri sendiri. Mengasihani diri sendiri adalah racun, dan mencintai rintangan adalah penawarnya. Secara praktis, bagaimana Anda melakukan ini di dunia modern? Mulailah dengan bahasa internal Anda. Ketika sesuatu yang sangat menjengkelkan terjadi, ubah kata masalah menjadi kata pelatihan. Kemacetan lalu lintas bukanlah sebuah masalah, itu adalah pelatihan kesabaran. Klien yang sulit bukanlah sebuah masalah, itu adalah pelatihan negosiasi dan ketenangan. Dengan mengubah label di kepala Anda sepenuhnya meretas sistem saraf Anda. Anda tidak lagi berada dalam mode bertahan hidup yang memicu hormon stres. Anda berada dalam mode berburu. Anda mencari rintangan untuk diselesaikan.
Seorang pria yang mengadopsi mentalitas ini menjadi sangat berbahaya dalam kompetisi apapun, karena hal yang menghancurkan orang lain justru menjadi makanan baginya. Dia mengubah racun menjadi nutrisi. Inilah rahasia para pemenang yang sesungguhnya. Mereka tidak menunggu badai berlalu. Mereka belajar bertarung di tengah hujan badai, dan mereka menikmati setiap tetes air yang menghantam wajah mereka. Sekarang kita masuk ke hukum ketiga, kekuatan persepsi objektif. Pikiran negatif tidak pernah tercipta dari sebuah peristiwa itu sendiri. Saya ulangi, kejadian tidak pernah membuat Anda menderita. Yang membuat Anda menderita adalah cerita yang Anda karang di kepala Anda mengenai kejadian tersebut. Jika seseorang menatap Anda dengan tajam, tatapan itu hanyalah pantulan cahaya yang masuk ke retina Anda. Tidak ada maknanya. Tetapi pikiran Anda yang tidak terlatih akan langsung membuat narasi. Dia meremehkan saya. Dia mencari masalah. Saya harus membuktikan diri. Narasi inilah yang menciptakan kemarahan dan kecemasan, bukan kejadian aslinya. Untuk menghancurkan pikiran negatif, Anda harus belajar menelanjangi setiap kejadian dari emosi yang melekat padanya. Anda harus menjadi seorang pengamat yang dingin dan rasional. Lihatlah segala sesuatu seperti apa adanya, tanpa tambahan cerita karangan Anda sendiri. Ini adalah seni dekonstruksi realitas, sebuah kemampuan yang hanya dimiliki oleh segelintir pria dengan disiplin mental yang sangat tinggi. Pikirkan tentang bagaimana media dan masyarakat memanipulasi Anda. Mereka menggunakan kata-kata yang syarat emosi untuk memicu reaksi Anda. Bencana besar, kegagalan total, hinaan yang memalukan. Kata-kata ini adalah pemicu. Anda harus melatih pikiran Anda untuk mengkarantina kata-kata tersebut. Jika Anda bangkrut, jangan katakan pada diri sendiri, hidup saya hancur dan saya adalah pecundang. Itu adalah persepsi yang beracun. Katakanlah fakta objektifnya. Saldo rekening saya saat ini 0, dan saya perlu membuat strategi baru. Rasakan perbedaan dari dua kalimat tersebut. Kalimat pertama melumpuhkan Anda dengan depresi. Kalimat kedua membebaskan Anda untuk mengambil tindakan. Pria yang kuat menguasai kata-kata yang ia gunakan untuk berbicara kepada dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan drama dan hiperbola menyusup ke dalam analisisnya. Dengan memisahkan emosi dari fakta, pikiran negatif kehilangan bahan bakar utamanya. Ia mati kelaparan karena Anda menolak memberinya drama yang ia butuhkan untuk berkembang. Latihan terbaik untuk mengembangkan persepsi objektif ini adalah dengan mengambil langkah mundur secara mental ketika emosi Anda mulai memuncak. Bayangkan Anda terlepas dari tubuh Anda dan melihat situasi tersebut dari sudut pandang kamera pengawas di sudut ruangan. Kamera tidak memiliki perasaan, ia hanya merekam data. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mengapa Anda bernapas begitu cepat? Mengapa otot Anda menegang? Ketika Anda mengamati diri Anda sendiri seperti seorang ilmuwan yang mengamati eksperimen, emosi itu akan langsung kehilangan cengkeramannya atas diri Anda. Anda tidak lagi menjadi korban dari kemarahan, Anda menjadi saksi dari kemarahan tersebut. Dan dari posisi sebagai saksi, Anda dapat memutuskan untuk memadamkannya kapan saja. Ini bukan berarti Anda menjadi robot tanpa perasaan. Ini berarti Anda menjadi penguasa atas istana batin Anda, di mana tidak ada emosi yang diizinkan untuk mengambil alih kemudi tanpa persetujuan sadar Anda. Hukum keempat adalah senjata yang paling menakutkan, namun paling membebaskan. Kesadaran mutlak akan kematian. Pikiran negatif Anda berkembang biak karena satu ilusi utama. Anda berpikir Anda punya banyak waktu. Anda menunda impian Anda terjebak dalam penyesalan masa lalu, dan Anda membiarkan masalah kecil merusak hari Anda karena secara tidak sadar, Anda merasa akan hidup selamanya. Jika Anda tahu bahwa Anda hanya memiliki waktu 24 jam lagi untuk hidup, apakah Anda akan peduli dengan komentar nyinyir seseorang di internet? Apakah Anda akan membuang waktu memikirkan mengapa atasan Anda tidak menyukai Anda? Tentu saja tidak. Semua kekhawatiran kecil itu akan menguap seketika.
Masalah terbesar pria modern adalah mereka hidup seperti orang yang memiliki waktu tak terbatas, sehingga mereka menghabiskan mata uang waktu mereka untuk hal-hal yang sama sekali tidak ada artinya. Untuk menghancurkan kecemasan dan pikiran negatif yang remeh, Anda harus menyuntikkan rasa urgensi yang brutal ke dalam kehidupan sehari-hari Anda. Kematian bukanlah sesuatu yang gelap untuk ditakuti. Itu adalah lensa yang paling tajam untuk melihat prioritas kehidupan. Setiap kali Anda merasa dihinggapi pikiran negatif, bayangkan tengkorak di meja Anda. Ingatkan diri Anda bahwa tubuh yang Anda miliki saat ini perlahan-lahan sedang menuju kehancuran. Jam terus berdetak dan tidak ada negosiasi. Saat Anda benar-benar menginternalisasi fakta ini, pikiran negatif tidak lagi memiliki ruang. Keluhan menjadi sesuatu yang sangat memalukan. Bagaimana mungkin Anda mengeluh tentang koneksi internet yang lambat atau kopi yang kurang manis ketika Anda sedang berdiri di atas tepi jurang kefanaan? Mengingat kematian membunuh ego Anda seketika. Kesombongan, rasa malu palsu, ketakutan akan opini publik, semua itu hancur saat dihadapkan pada kenyataan bahwa suatu hari nanti Anda hanya akan menjadi nama di atas batu. Pria yang memahami hal ini tidak akan pernah menyia-nyiakan satu detik pun untuk mengasihani dirinya sendiri. Dia bertindak dengan ketegasan seorang pria yang tahu bahwa waktunya hampir habis. Efek samping dari hukum keempat ini adalah kebebasan yang luar biasa. Jika segala sesuatu yang Anda khawatirkan hari ini pada akhirnya akan terlupakan, maka Anda memiliki kebebasan absolut untuk melakukan apapun yang Anda anggap benar. Ketakutan akan kegagalan menghilang. Kegagalan apa yang lebih buruk dari kematian? Tidak ada. Oleh karena itu, ambil risiko itu. Mulai bisnis itu. Lakukan percakapan yang sulit itu. Pikiran negatif adalah produk dari penundaan dan ketakutan akan konsekuensi yang dibesar-besarkan. Ketika Anda menggunakan batas waktu kehidupan Anda sebagai fondasi pengambilan keputusan, semua kabur mental akan hilang. Anda menjadi sangat fokus. Anda berjalan dengan tujuan yang jelas. Pria lain akan bertanya-tanya dari mana Anda mendapatkan kepercayaan diri dan ketenangan yang begitu kuat. Mereka tidak tahu bahwa Anda mendapatkan kekuatan itu karena Anda telah berdamai dengan akhir dari segalanya. Anda telah menerima batas akhir Anda, dan justru karena itulah Anda menjadi tak tertandingi di masa sekarang. Hukum kelima menargetkan salah satu penyakit paling mematikan bagi maskulinitas modern, pencarian validasi eksternal. Jika pikiran negatif Anda seringkali berupa perasaan tidak cukup baik, perasaan tertinggal, atau cemas tentang apa yang dipikirkan orang lain, itu berarti Anda telah menyerahkan kunci harga diri Anda kepada masyarakat. Anda membiarkan orang asing di media sosial atau lingkungan kerja Anda untuk menentukan nilai tukar dari harga diri Anda. Ini adalah kelemahan fatal. Selama Anda membutuhkan pujian untuk merasa baik, Anda akan hancur oleh kritik. Anda dikendalikan oleh tepuk tangan. Hukum yang kelima menuntut Anda untuk menarik kembali semua investasi emosional dari opini orang lain dan membangun sebuah benteng validasi internal. Nilai Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang menyukai Anda. Nilai Anda ditentukan secara eksklusif oleh seberapa setia Anda pada prinsip dan kode etik Anda sendiri. Jika Anda hidup berdasarkan standar yang tinggi yang Anda tetapkan sendiri, pendapat dunia luar hanyalah suara latar yang tidak berarti. Mari kita bedah secara logis mengapa peduli pada opini publik adalah tindakan yang cacat. Masyarakat umum seringkali salah. Mayoritas orang tidak memiliki tujuan, tidak memiliki disiplin, dan dikendalikan oleh dorongan dasar mereka. Mengapa Anda, seorang pria yang berusaha mencapai tingkat keunggulan mental, menginginkan persetujuan dari orang-orang yang bahkan tidak bisa mengendalikan diri mereka sendiri? Itu seperti seekor singa yang meminta izin pada sekawanan domba untuk mengaum. Pikiran negatif tentang rasa tidak aman akan mati kelaparan ketika Anda memutuskan bahwa satu-satunya juri atas karakter Anda adalah diri Anda sendiri di cermin. Ketika seseorang menghina Anda
Anda tidak bereaksi marah, melainkan Anda menganalisis secara diam-diam. Apakah orang ini memiliki karakter yang saya hormati? Jika tidak, maka kata-katanya setara dengan gonggongan anjing di pinggir jalan. Anda tidak akan berhenti dan berdebat dengan anjing yang menggonggong. Anda akan terus berjalan dengan langkah yang tak tergoyahkan. Pembangunan benteng internal ini membutuhkan satu syarat mutlak, integritas tanpa kompromi. Anda hanya bisa mengabaikan opini orang lain jika Anda sendiri tahu dengan pasti bahwa Anda sedang melakukan hal yang benar. Jika Anda bermalas-malasan, berbohong, dan mengambil jalan pintas, hati nurani Anda akan tahu, dan Anda akan haus akan validasi orang lain untuk menutupi rasa bersalah Anda. Tetapi jika Anda bangun pagi, melatih tubuh Anda, bekerja dengan dedikasi penuh, dan bertindak dengan kehormatan, Anda menciptakan perisai tak terlihat di sekitar mental Anda. Tidak ada penghinaan yang bisa menembus perisai pria yang bekerja lebih keras dari siapapun di sekitarnya. Pikiran negatif Anda tentang rasa rendah diri akan digantikan oleh kebanggaan yang sunyi dan mematikan. Anda tidak perlu memamerkan pencapaian Anda. Anda tidak perlu menjelaskan diri Anda. Kekuatan sejati selalu tenang. Orang yang lemah selalu berisik mencari perhatian. Hukum keenam adalah penguasaan atas jeda. Ini adalah rahasia terbesar dari kontrol emosi tingkat elit. Di antara setiap kejadian yang menimpa Anda dan setiap reaksi yang Anda berikan, selalu ada ruang, sebuah jeda kecil. Pria yang didominasi oleh pikiran negatif dan emosi liarnya tidak pernah melihat jeda ini. Ketika mereka diprovokasi, mereka langsung meledak. Ketika mereka menghadapi kesulitan, mereka langsung menyerah. Mereka hidup secara otomatis seperti binatang yang bereaksi terhadap rangsangan. Namun, di dalam jeda kecil itulah terletak seluruh kebebasan dan kekuatan manusia. Pria yang telah menguasai pikirannya menyadari bahwa tidak ada seorang pun yang bisa memaksanya bereaksi secara instan. Ketika Anda dikritik dengan kasar, Anda memiliki pilihan. Anda bisa membiarkan kemarahan mengambil alih, atau Anda bisa menciptakan jeda yang berat dan menakutkan. Mengambil napas dalam-dalam, menatap mata lawan bicara Anda, dan memilih respons Anda secara sadar. Mengapa pria lemah bereaksi dengan cepat? Karena ego mereka sangat rapuh dan membutuhkan perlindungan instan. Mereka berteriak karena mereka takut. Pria elit tidak pernah terburu-buru, baik dalam tindakan maupun dalam respons emosional. Ketika sebuah pikiran negatif muncul di kepala Anda, misalnya ketakutan akan kegagalan presentasi esok hari, jangan langsung bereaksi dengan kepanikan. Beri jeda. Tarik napas. Perhatikan pikiran itu seolah-olah Anda sedang melihat seekor serangga di atas meja. Anda mengamatinya, Anda tidak menjadi serangga itu. Penggunaan jeda ini memutus sirkuit kecemasan di otak Anda. Ia membatalkan reaksi biologis yang membuat jantung Anda berdebar. Dengan memaksa diri Anda untuk diam sejenak sebelum bereaksi, Anda mengalihkan kendali dari bagian primitif otak Anda ke bagian otak rasional yang paling tinggi. Inilah sebabnya keheningan seringkali menjadi jawaban paling mengintimidasi yang bisa diberikan oleh seorang pria. Bayangkan skenario ini. Anda sedang berdebat dan lawan Anda kehilangan kendali. Dia berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar. Pria biasa akan ikut berteriak untuk mempertahankan harga dirinya. Tetapi Anda hanya diam. Anda memberinya jeda yang panjang, tenang, dan tanpa ekspresi. Anda menatapnya seolah-olah Anda sedang menatap seorang anak kecil yang sedang tantrum. Dalam keheningan itu, semua kekuatan berpindah dari tangannya ke tangan Anda. Dia akan mulai merasa bodoh, tidak nyaman, dan kehilangan keseimbangan mentalnya. Anda menang tanpa harus meninggikan suara. Itulah kekuatan jeda. Pikiran negatif internal juga beroperasi dengan cara yang sama. Jika Anda tidak berargumen dengan kepanikan di kepala Anda, jika Anda hanya memberinya keheningan dan keabaian yang tenang, kepanikan itu akan menyusut dan mati dengan sendirinya. Pikiran negatif membutuhkan perlawanan Anda agar tetap hidup. Hadapi mereka dengan keheningan,
dan mereka akan menghilang. Hukum ketujuh dan terakhir adalah prinsip yang mengikat semua hukum sebelumnya. Ini adalah garis pemisah yang paling brutal antara pria yang hanya suka berbicara tentang pengembangan diri dan pria yang benar-benar mengubah hidupnya. Hukum ketujuh adalah aksi di atas emosi. Seluruh industri motivasi dibangun di atas premis bahwa Anda harus merasa baik, bersemangat, dan termotivasi sebelum Anda melakukan sesuatu yang sulit. Ini adalah kebohongan yang membuat jutaan pria tetap lemah. Motivasi adalah emosi, dan emosi selalu tidak stabil. Jika Anda menunggu untuk merasa bersemangat untuk berlatih, untuk bekerja keras, atau untuk menghadapi masalah, Anda akan gagal berulang kali. Pikiran negatif akan selalu menemukan ribuan alasan rasional mengapa Anda harus menunda pekerjaan hari ini. Pria tangguh tidak berdebat dengan perasaan malasnya. Dia mematikan suara di kepalanya dan mulai menggerakkan tubuhnya. Tindakan selalu mendahului motivasi, bukan sebaliknya. Inilah integrasi terakhir dari karakter Anda, menjadi objek yang tak tergoyahkan. Ketika alarm berbunyi di pagi hari, pikiran Anda mungkin berteriak meminta tambahan waktu tidur 10 menit. Otak Anda akan menciptakan narasi betapa lelahnya Anda. Anda menggunakan hukum ketujuh. Anda tidak menganalisis rasa lelah itu. Anda tidak mencari motivasi. Anda secara mekanis melemparkan selimut dan berdiri. Dengan setiap tindakan kecil yang Anda lakukan terlepas dari apa yang Anda rasakan, Anda sedang membangun lapisan beton di atas pikiran Anda. Anda melatih otak Anda untuk memahami bahwa perasaan negatif tidak lagi memiliki otoritas di rumah ini. Disiplin adalah bahasa cinta tertinggi seorang pria terhadap dirinya di masa depan. Ketika Anda secara konsisten bertindak berdasarkan prinsip Anda, bukan pada perasaan sementara Anda, pikiran negatif pada akhirnya akan menyerah. Otak Anda menyadari bahwa memproduksi kecemasan itu sia-sia, karena apapun yang terjadi, Anda tetap akan melangkah maju. Anda telah menjadi kekuatan alam yang tak terhentikan. Jika Anda telah menyerap setiap kata yang diucapkan di sini, Anda sekarang memiliki persenjataan mental yang ditakuti oleh orang-orang biasa. Anda telah memahami bahwa kendali emosi bukanlah tentang menekan perasaan, melainkan tentang tidak membiarkan perasaan murahan menyentuh pusat komando Anda. 7 hukum ini bukan sekedar teori filosofis. Ini adalah cara Anda berjalan, cara Anda bernapas, dan cara Anda menghancurkan musuh terbesar Anda, pikiran Anda sendiri yang tidak terlatih. Mulai detik ini, tidak ada lagi ruang untuk peran korban. Tidak ada lagi keluhan. Hanya ada tanggung jawab absolut dan keheningan yang tajam. Saya berterima kasih kepada Anda yang bertahan sampai akhir, karena itu membuktikan Anda memiliki rentang perhatian dan keseriusan yang langka di dunia saat ini. Jika Anda siap untuk menerapkan ketangguhan ini dan menolak menjadi pria rata-rata, tunjukkan komitmen Anda. Sukai video ini, bagikan kepada pria lain yang membutuhkan kebangkitan ini, dan pastikan Anda berlangganan agar tetap terhubung dengan pengetahuan elit ini. Sekarang, saya tinggalkan Anda dengan satu pertanyaan untuk dijawab di kolom komentar. Dari 7 hukum tadi, mana yang selama ini paling sering menghancurkan Anda, dan apa langkah pertama yang akan Anda ambil hari ini untuk memperbaikinya?